Halo viewers, balik lagi bersama saya Chef Indra Gunawan di bakingworld.id. Kali ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara membuat roti yang baik dan benar. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa follow IG-nya kita di @bakingworld.id. Oke, saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara membuat roti yang baik dan benar secara teknik, bukan secara praktikal. Oke, ada dua teknik yang digunakan dalam pembuatan roti, yaitu sponge dough atau sponge dough method dan streak dough method. Saya akan menjelaskan dua-duanya, sponge dough method dan streak dough method. Untuk streak dough method, yaitu metodenya, caranya sangat simpel, yaitu mencampurkan semua adonan dan membiarkan sampai adonan dia kalis, tapi tetap ada step by stepnya. Step yang pertama yang dibutuhkan adalah memilih bahan yang benar. Yang kedua adalah penimbangan bahan yang benar. Cara menimbang bahan benar adalah mengikuti resep dan standar resepi yang benar. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang ketiga, yaitu pengadukan yang benar. Cara pengadukan ada sistemnya. Aduk bahan yang kering dahulu, baru masukin bahan-bahan yang basah. Nah, saat memasukkan air, tidak boleh langsung memasukkan airnya, langsung semuanya. Jadi harus step by step, karena setiap tepung mempunyai kadar protein yang berbeda-beda. Jadi tingkat pengikatan glutennya akan berbeda ketika dicampurkan dengan air. Takutnya adonannya terlalu cair. Oke, yang keempat adalah proses pengisaratan pertama atau proses resting. Sebelum kita membentuknya, kita harus resting dulu adonan selama 15 menit. Sampai si glutennya mengikat dengan sempurna dan baik, baru kita bisa bentuk si adonannya. Lalu lanjut yang kelima. Yang kelima adalah proses pembentukan. Setelah kita resting adonannya, kita baru bentuk si adonannya sesuai dengan keinginannya kita. Setelah bentuk, proses yang keenam adalah proses proofing atau proses pengembangan si adonannya. Proses proofing ini kita membutuhkan suhu tertentu karena kita harus membangkitkan ragi yang di dalam adonan cepat berkembang. Ragi itu isinya adalah bakteri. Bakteri itu cepat berkembang di suhu 36 sampai 41 derajat Celcius. Makanya kita butuh kadar yang lembab. Biasanya kita punya mesin proofing yang mempunyai air yang hangat. Jadi kehangatannya adalah di antara 36 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius. Sehingga raginya cepat berkembang dan rotinya juga cepat mengembang dengan baik. Oke, yang ketujuh sekarang adalah proses pembakaran. Proses pembakaran ini sangat penting. Jadi ketika kita memasukkan adonan ke dalam oven, suhunya harus sudah mencapai sesuai yang kita inginkan. Kalau kita membutuhkan 180 derajat, suhu di dalam harus sudah 180 derajat. Kalau kita membutuhkan 200, suhu di dalamnya harus sudah 200 derajat. Jadi tidak boleh ketika kita memasukkan adonannya, suhunya belum sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu pendinginan. Proses pendinginan ini kita membutuhkan cooling wire. Kenapa kita membutuhkan cooling wire? Karena rotinya masih panas. Ketika kita meletakkan di atas meja atau kita letakkan di atas tray langsung, bagian bawahnya itu masih panas sehingga menimbulkan uap atau lembab atau basah. Jadi bagian bawah roti itu bisa basah. Kita membutuhkan cooling wire karena kita harus memberi jarak antara alas bawah dan si rotinya, tidak langsung. Jadi angin bisa masuk dan roti dingin dengan sempurna. Oke, lanjut yang kedua, yaitu sponge dough method. Sponge dough method ini banyak digunakan di Eropa. Jadi roti-roti Eropa itu basicnya banyak menggunakan sponge dough method. Ada dua jenis, yaitu sourdough dan bigado. Jadi ada dua, perbedaannya adalah tepung yang dia gunakannya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih proses perjalanan pembuatan sponge dough method ini. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kita harus membuat
biangnya dahulu atau sponsnya dahulu. Sponsnya ini harus didiamkan selama 4 jam. Adonannya akan berbeda antara sourdough dan biga, tapi secara proses tetap sama penggunaannya. Yang pertama adalah kita harus memilih bahan yang benar. Yang kedua, penimbangannya juga harus benar, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang ketiga, proses pembuatan sponsnya. Kita harus campurkan semua adonan sponsnya, lalu kita biarkan selama 4 jam minimal sampai dia mengembang. Lalu kita harus memberi dia makan dahulu selama 2 jam. Kita tambahkan biasanya tepung dahulu, lalu kita biarkan 2 jam. Jadi setelah dia makan makanan yang kedua, baru adonan sponsnya bisa dipakai. Exactly harus 6 jam pengistirahatannya, baru kita bisa pakai starternya atau sponsnya. Nah, setelah proses pembuatan sponsnya, kita baru mengaduk adonan-adonan yang kering. Setelah itu baru kita masukin si sponsnya. Kita aduk sampai dia kalis. Oke, setelah dia kalis, prosesnya akan sama seperti yang si streak dough, yaitu proses pengistirahatan, lalu proses pembentukan, lalu proses proofing atau pengembangan yang kedua, lalu proses pembakaran, lalu proses pendinginan. Itu prosesnya tetap sama. Yang membedakan adalah starternya saja, tapi secara proses tetap sama. Yang membedakan adalah penggunaan starter atau penggunaan sponsnya saja. Nah, tadi itu pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat roti yang baik dan benar. Jadi, ada 2 teknik yang digunakan, yaitu spong dough method dan streak dough method. Bagi teman-teman yang ingin tahu tips-tips selanjutnya, atau bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang tips seputar memasak, boleh komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share.